آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Al-qaim fi ma utiya min jawim. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya wal mursalin al-qail fi ma utiya min jawami'il kalim may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahyak wa akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh jamaah kajian ilmu syariah yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah biqouli alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu banyak nikmat karunia limpahan kemurahan Allah kepada kita sekalian, sehingga hingga detik ini kita masih diberi iman, Islam, dan ihsan, yang itu tercermin dari kondisi kita saat ini, yakni kita berada di daurah majelis ta'lim fi ilmi syariah bi madhabi Imam Syafi'i dalam keadaan sihat wal afiat. Semoga nikmat Allah yang luar biasa ini senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan marilah kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan kufur atas nikmat-nikmatnya, sehingga kita selamat dari ancamannya, yakni siksa yang pedih di akhirat kelak. Selanjutnya, marilah kita berkirim doa, sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga dengan bacaan sholawat yang kita hadiahkan
kita diakui sebagai umat beliau, kita senantiasa mendapat syafaat beliau mulai dari kehidupan kita di dunia ini, yakni senantiasa kita mendapat bimbingan beliau ke jalan yang diridhai Allah, hingga besok ketika kita dibangkitkan di hari kiamat, yakni kita dikumpulkan dengan umat beliau, diberi minum dari telaga beliau, dan dikumpulkan dengan umat-umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa marilah kita berkirim hadiah Fatihah kepada para pendahulu kita, terutama Murabbi Ruhina Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel, beserta seluruh kerabat, murid, sahabat beliau yang telah meninggalkan jejak perjuangan dakwah Islam, tarbiyah Islamiyah di Ampel ini khususnya dan di seluruh Nusantara pada umumnya. Karena dengan dakwah beliau kita saat ini hidup dalam keadaan baldatan aminatan mutmainnatan. Kita hidup di negara yang aman dan tenang, di mana kita hidup berdampingan dengan umat yang lain tanpa ada ketegangan yang berarti. Kita bisa hidup tanpa dibayangi kekerasan dengan alasan agama, dengan alasan sentimen agama dan lain sebagainya, sehingga kita bisa merasakan kehidupan beragama yang begitu kondusif. Kita bisa punya kesempatan yang luar biasa untuk beribadah, untuk menambah ilmu, untuk beramal soleh. Mudah-mudahan kita bisa mewarisi perjuangan beliau, dan kita bisa mewariskan perjuangan itu kepada anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah bi syafaati Rasulillah al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ta'abudan wa taqarruban ila Allah ta'ala wa tawassulan ila hadrati nabiyyina wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi tahirin wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya wal mursalin wa ahli kullin wa ashabi kullin wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa hum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amma ila jami'i malaikatillah aina makana min malaikatil ardi wa malaikatis samawati wa khususan di malaikatil muqarrabin Sayyidina Jibril alaihissalam wa Sayyidina Mikail alaihissalam wa Sayyidina Israfil alaihissalam wa Sayyidina Israfil alaihissalam wa jami'i malaikatillah min hamalatil arsh. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina
Nusantara wabil khusus di jami' arwahi awliya at-tis'ah al-jawiyah wa nafusu ma'amazid birrika wa ihsanik biruhi marabbi ruhina raden rahmatullah sunnah ampel wa sunnah rukulihi wa ikhwanihi wa ashabihi wa talamidihi wa man intasaba ilaihi wa man salaka masalikahu wa tariqatihi min tariqati da'watil islamiyah wal jihad fisabilillah wa tarbiyatil islamiyah ala hadiniyah al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila jami' arwahi a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din minal ulama'i al-'amilin as-salihin al-mukhlasin khususan li jami'i mu'allifin wa muhaddithin wa mufassirin wa musannifin bil khusus li muallif wa musannif hadzal kitab Syekh Abi Suja wa syarihihi Dr. Mustafa Zikrullah ila jami' ashab Syafi'iyah min ahli al-Baghdad wa ahli al-Misr wa ila jami' arwahi masyayikhina wa asatidina wa mu'allimina wa man intasaba ilaihim wasalaka masalikahum min masalikit tarbiyatil islamiyah wa ta'atil islamiyah wa tariqatil taqwa wa tarbiyatil islamiyah khususan fi dairatina Ampel wa ila jami' arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman lahumul fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila jami' arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa rahmatul 'alaina min dhurriyyatina wa jami' arwahi ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa jami' arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat aina kanu min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha min ladun adam ila yaumil qiyamah khususan arwahi ahli Maghbarah Ampel wa ghairihim ghafarallahu dhunubahum wa rafa'a darajatihim wa satara uyubahum wa rafa'a darajatihim fi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ولقضاء حاجاتنا من حوائج ديننا ودنيانا وآخرتنا على هدينا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan harapan kita serta dilindungi dari segala mara bahaya terutama godaan setan yang terkutuk dan kita diberi kemurahan Allah dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di Kitabul Udhiyah, Kitabus Shaykh wa Dhawaih. Di fasal selanjutnya
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa barakatihi fid dharaini. Amin. Faslun. Wa kullu hayawanin istatabathul arab fahuwa halal illa ma warada syar'u bi tahrimihi. Setiap hewan yang dianggap oleh orang Arab enak atau dia itu punya rasa kepingin, maka makanan itu atau makanan dari hewan itu hukumnya halal, kecuali sesuatu yang memang oleh syariat sudah diharamkan. Dan setiap hewan yang oleh orang Arab, wa kullu hayawanin istahbathathu al-arab fahuwa haram illa ma warada syar'u bi ibahatihi. Setiap hewan yang oleh orang Arab dianggap menjijikkan, dia tidak ada rasa kepingin, bahkan jijik, gila, maka hewan ini hukumnya haram kecuali sesuatu yang sudah disyariatkan kehalalannya atau kebolehannya, boleh dimakannya, kebolehannya untuk dimakan. Terus pertanyaan kita, kenapa orang Arab? Kok bukan orang Amerika, orang Eropa? Kenapa kira-kira? Jawabannya, kita flashback kepada syariat itu sendiri, di mana syariat Islam itu turun di mana? Di masyarakat Arab. Nabi diutus di masyarakat Arab, dan Nabi adalah yang mengemban syariat, yang punya tugas untuk menyampaikan syariat Islam itu. Al-Quran sebagai perwujudan dari perintah Allah atau syariat Allah itu juga diturunkan di Arab, sehingga pastilah orang Arab itu yang paling paham terhadap Al-Quran. Dan termasuk dalam masalah makanan yang dari hewan ini. Dari situlah alasannya mengapa orang Arab yang menjadi ukurannya, bukan orang selain Arab. Dan orang Arab ini pun itu oleh para ulama diringkas lagi menjadi orang Madinah, bukan orang Mekah tapi orang Madinah, karena orang Madinah gaya hidupnya lebih selektif, mereka itu lebih punya rasa malu, mereka itu lebih peduli dengan kebersihan lingkungan. Itu ada yang kecenderungannya ke situ. Jadi orang Arab ini orang Madinah. Jadi hewan apapun, kecuali memang di sana syariat menyebutkan haram, seperti dalam Al-Quran Allah mengharamkan daging babi, gitu ya. Gimana itu ayatnya? Mana ya?
khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Gitu ya. Diharamkan atas kalian bangkai, terus darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, dipekikkan nama selain Allah. Wa ma uhilla li ghairillahi, itu ketentuan yang haram. Untuk ketentuan yang halal, Allah tidak merinci apa saja hewan yang halal, apa yang haram, tidak. Allah memfirmankan wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Allah menghalalkan bagi umat Islam hal yang baik-baik, makanan yang baik-baik. Makanan yang baik ini tentu saja banyak instrumen untuk menetapkan makanan ini baik apa tidak, ya. Tidak sekedar pokoknya baik, tidak sekedar dari hasilnya, tampak dari masakan hasil olahnya baik, tidak, tapi mulai dari pengolahan awal, seperti cara menyembelihnya, ya, cara mensucikannya atau menyucinya, dan juga cara memasaknya. Sehingga umpama ada makanan yang tampak bagus ketika sudah jadi, rasanya juga enak, tapi bahan bakunya dari hal yang haram atau najis, maka makanan ini bukan terkategori thayyibat, bukan kategori thayyibat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang orang Amerika. Mereka itu mencoba segala hal untuk dikonsumsi, termasuk kotoran manusia. Itu mereka mencoba mengolah. Setelah jadi, terus orang-orang yang ada di tempat umum itu disuruh untuk nyicipi, gimana rasanya, enak. Padahal itu dari feses. Nah, dalam Islam hal itu meskipun dikatakan enak, tapi itu tidak termasuk thayyibat. Ya, tidak termasuk thayyibat. Makanya di sini kita membahas tentang thayyibat ini, bahkan sampai cara menyembelihnya. Ya. Kalau cara penyembelihannya tidak sesuai dengan aturan syariat, itu tidak terkategori sebagai thayyibat, tapi terkategori sebagai khaba'ith. Sampai segitunya syariat itu, ya. Untuk membedakan antara thayyibat dan khaba'ith itu mulai dari proses awal. Dan bahkan umpama prosesnya sama, tapi pelakunya berbeda, itu pun dihukumi berbeda. Umpama hewan yang disembelih oleh orang Islam dengan hewan yang disembelih oleh orang kafir, yang disembelih oleh orang Islam disebut thayyibat, yang disembelih orang kafir disebut khaba'ith. Padahal barangnya sama, ya, barangnya sama, kualitasnya sama, prosesnya sama, bedanya hanya yang menyembelih saja. Di firman Allah yang lain, Allah memfirmankan bahwa yang halal itu ya pokoknya thayyibat. Yas'alunaka madza ukhilla lahum, qul, katakan Muhammad, ukhilla lakumut thayyibat, dihalalkan bagi kalian umatku atau sahabat-sahabatku makanan yang baik-baik. At-thayyibat ma tastatibuhun nufus wa tastahihi. Yang dimaksud dengan thayyibat di sini oleh Kiai Syarif dijelaskan makanan yang
orang itu akan merasa kepingin untuk menikmatinya, gitu ya, kepingin untuk menikmatinya dan rasanya enak. Sedangkan khaba'ith itu diterangkan ma tastadbiruhu wa tanfaru minhu, makanan yang orang itu menganggapnya sebagai hal yang menjijikkan dan mereka akan menjauhi makanan tersebut. Itu penjelasan dari Kiai Saleh tentang at-thayyibat atau menafsiri dari at-thayyibat dalam ayat Al-Maidah ayat 4 tadi, surat Al-Maidah ayat 4. Selanjutnya, sesuatu yang dianggap oleh orang Arab menjijikkan maka itu dihukumi haram, kecuali sesuatu yang memang itu dihalalkan oleh syariat. Umpama ikan itu dihalalkan oleh syariat menurut ijtihad ulama. Belalang juga dihalalkan oleh syariat. Umpama orang Arab tidak suka dengan belalang, tapi ittifaqul ulama menghalalkan belalang, apa namanya, bangkainya belalang, ya, maka belalang tersebut tetap halal meskipun orang Arab, bahkan orang Arab Madinah menganggapnya sesuatu yang menjijikkan. Itu karena Nabi bersabda, "Uhillat lana maitatani wa damani. Fa ammal maitatani fal khut wal jarad, wa ammal damani fal kabid wa taham wa tiham." Kata Nabi, dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Bangkai yang dua ini yakni al-khut, yakni ikan yang hidup di air, entah itu air tawar maupun air asin. Dan al-jarad, jarad ini adalah serangga. Serangga ini banyak sekali macamnya, itu kata Nabi halal. Wa amad damani, sedangkan dua darah yang dihalalkan adalah al-kabid wa tiham, yakni hati dan limpa. Jadi dalam tubuh hewan itu ada bagian tubuh yang secara apa namanya, susunannya itu dari darah, darah yang menggumpal, darah yang apa namanya, mempunyai fungsi dengan menggumpal. Ketika darah itu menggumpal dan karena memang itu berasal dari darah, tapi secara apa namanya, kodrat itu diciptakan oleh Allah seperti itu, di sini termasuk perkara yang halal. Sehingga kalau kita menemukan darah di dalam tubuh hewan selain hati dan limpa, maka itu hukumnya haram. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau kita mengkonsumsi ayam gitu ya, itu di sela-sela tulang biasanya ya, di sela-sela tulang ayam di dalam itu ya, itu ada darah beku yang menempel. Ada nggak? Pernah makan ya? Itu adalah darah dan dihukumi najis. Ya, darah dan dihukumi najis sehingga tidak bisa dikonsumsi. Kalaupun tidak dicuci,
Umpama saja biasanya itu kalau kita bedeti ayam itu kan banyak darah ya. Kalau itu tidak dicuci, maka para ulama menghukuminya dimaafkan. Kenapa kok dimaafkan? Karena sulit untuk membersihkan. Sehingga kalau kita bedeti entah itu daging apa saja, entah mulai sapi sampai burung yang kecil, itu jangan pernah kita cuci ya. Karena ketika kita mencucinya, maka konsekuensinya kita harus membersihkan darahnya sampai tuntas ya. Kalau kita mencucinya, itu kita harus membersihkan darahnya sampai tuntas, dan itu pasti sulit ya. Jadi kalau kita membelah daging apa saja itu ya, kan pasti ada darahnya itu ya. Ya, itu jangan dicuci. Terus bagaimana? Langsung dimasak ya. Kalau langsung dimasak, darah tadi dihukumi makfu atau dimaafkan ya. Sehingga ketika kita mengolah daging-dagingan, itu hendaknya kita menjaga jangan sampai terkena air sebelum dimasak ya. Terus bagaimana cara masaknya? Apakah dimasukkan dulu ke wadah panci terus digodok? Enggak, itu namanya terkena air sebelum dimasak. Bagaimana caranya? Kita merebus air dulu. Mau diolah jadi apapun, kita rebus air dulu. Setelah air itu umur, baru kita masukkan daging-dagingan tadi ya. Dan jangan sampai dicuci dagingnya ya. Ketika itu dimasukkan ke air yang mendidih, itu namanya dimasak ya. Itu namanya dimasak. Dan hukum dari darah-darah yang ada di daging menjadi dimakfu atau dimaafkan ya. Jadi kadang kita kurang tahu tentang hukum, bagaimana itu hukum darah yang ada di daging itu. Kadang kita mengawalinya dengan mencucinya. Nah, ini konsekuensinya, kalau kita sudah terlanjur mencuci, maka harus dibersihkan sebersih-bersihnya sampai tidak ada lagi darah yang kayak mengotori gitu ya. Dicuci sampai tidak ada lagi darah yang mengotori. Kalau diangkat gini sudah nggak ada merah-merahnya. Itu kalau sudah terlanjur dicuci dengan air ya. Jadi seperti itu, supaya kita tidak sampai memakan makanan yang kita anggap suci ternyata najis menurut para ulama. Terus apapun yang kadang begini, ada orang yang mengatakan pokoknya saya doyan ya saya makan, pokoknya saya nggak jijik saya makan. Kan Allah firman-Nya uhilla lakum min thayyibati ma razaqnakum, atau tadi itu wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nah ini saya anggap baik ini. Nah ini saya anggap tidak menjijikkan bagi saya, sehingga saya makan saja. Umpama saja dia nemu tikus gitu ya, ditangkap terus dimakan. Loh, kenapa kok kamu makan tikus? Enggak apa-apa, enak ini. Umpama saja alasannya enak. Ini tidak bisa dijadikan patokan seperti itu. Dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama fikih menarasikan tentang
standar dari hewan itu apakah halal atau haram itu dikembalikan ke orang Arab tadi, dikembalikan ke orang Arab tadi. Sehingga para ulama mencari tahu hadis-hadis atau asar-asar dari para sahabat, apa saja hewan yang pernah dimakan oleh para sahabat, apa saja hewan yang pernah dimakan oleh orang-orang di kawasan Arab setelah Islam. Sehingga di situ para ulama bisa punya ukuran mana ini yang haram, mana ini yang halal, mana ini yang dianggap oleh orang Arab itu baik, mereka mau makan, dan mana yang dianggap oleh orang Arab menjijikkan dan mereka tidak mau memakannya. Sehingga kita kalau ingin tahu hewan itu halal atau haram, maka kita harus mencari tahu. Jangan buat ukuran pribadi, ya. Oh ini menurut saya enak, berarti halal. Tidak seperti itu, ya. Meskipun Allah memfirmankan bahwa wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Itulah bahasan kita tentang hal-hal yang haram dan yang halal dengan menggunakan standar orang Arab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum.